Halo Tribuners, kembali lagi di Tribunika, Tribun bersama Unika. Masih sama saya nih, Elsa Eling Tias. Nah, kita bakal membahas topik yang lagi hangat di tengah masyarakat, yaitu ini sebenarnya agak berat sih topiknya karena tentang pelecehan seksual, khususnya di kalangan kuliah, perkuliahan, universitas. Nah, Elsa tidak sendiri, bersama Elsa di studio Tribun Jateng sudah hadir Bapak Rektor Unika Sugio Pranoto, Bapak Ferdinandus Hindiarto. Halo Pak Ferdinand. Halo Elsa, halo Tribuners juga. Jangan bosan-bosan sama kita. Nggak ada bosannya pokoknya. Aduh, ini Pak Ferdinand energik banget ini. Nah, terima kasih Pak sudah hadir Sama-sama, lagi. ya. Kita yang seneng akhirnya Pak Ferdinand juga masih bisa meluangkan waktunya untuk kami. Ya, sebelum mulai nih, mungkin kita lepas masker aja karena kami sudah divaksin dan syuting juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Weh, udah nggak sama bantalnya ini Pak hari ini. Bantalnya udah nggak ada hari ini. Oke, kita akan membahas topik yang agak berat ini Pak. Dan ini lagi marak juga di tengah masyarakat. Betul. Seperti itu ya. Pelecehan seksual di lingkungan kampus seperti itu ya. Mungkin dimulai dari tanggapannya Pak Ferdinand seperti apa? Iya, ini fenomena ini kayak gunung es Mbak. Jadi yang muncul di permukaan seolah kecil. Bahkan mungkin ada kampus yang mengatakan di tempat kami tidak ada gitu. Klaimnya kayak gitu ya? Iya, tetapi kita mungkin seolah-olah tercengang gitu ya beberapa kasus terakhir di Padang dan sebagainya dan seterusnya kita nggak perlu sebut gitu, tetapi publik saya pikir tahu sehingga memang ini menjadi concern khusus. Bahkan Menteri Nadiem sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang itu yang disebut dengan PPKS, RUU pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berarti kan sudah menjadi sesuatu yang urgent gitu kan. Ya itu sih yang menurut saya, kalau saya pandangan saya memang harus ada. Intinya kalau di tempat kami di Unika Sugio Pranoto, kepentingannya adalah bagaimana membuat mahasiswa itu nyaman belajar, tidak merasa ketakutan, tidak merasa terancam, tidak merasa ya ada ancaman itu gitu ya. Karena ya itu normal ya, sangat mungkin terjadi. Saya tidak mengatakan normal, tapi sangat mungkin terjadi. Ya, ada chance-nya lah ya. Iya. Jadi yang pertama kan hubungan atau relasi struktural antara dosen mahasiswa misalnya. Tetapi dalam peraturan menteri itu kan bisa saja dosen yang jadi korban juga bisa. Oh iya. Jadi ya gitu. Kemudian tidak hanya mahasiswa, tidak hanya mahasiswa perempuan juga. Jadi bisa juga mahasiswa. Artinya ya berbagai kemungkinan terjadi. Jadi intinya saya dan kami kampus mendukung, maka tanggal saya lupa 11 Januari kami melaunching sebuah program namanya Unika Student Care. Oke, mungkin bisa diceritakan ini tentang program Unika Student Care yang sebenarnya bukan barang baru di Unika. Dulu sewaktu saya menjabat WR3, saya dulu bikin SLKM namanya, layanan konseling mahasiswa. Tetapi dengan pasukannya bukan dosen tapi peer educator. Jadi sesama mahasiswa yang kami rekrut, kami latih untuk membantu teman-temannya yang sedang bermasalah gitu. Memang spektrumnya tidak hanya terkait dengan kekerasan seksual. Banyak ya? Ya banyak hal gitu ya. Tetapi memang lalu akhir-akhir ini karena situasi kemudian dari peraturan menteri kami menguatkan itu dan kami lahirkan kembali dalam nama baru dengan spirit baru, mindset baru namanya Unika Student Care gitu. Unika Student Care. Ya, ini bisa diakses seluruh mahasiswanya. Seluruh mahasiswa dan tentu tidak hanya terkait dengan kekerasan seksual, tapi kami fokus di situ. Supaya tujuan tadi yang kami ingin capai adalah mahasiswa merasa aman, merasa nyaman, demikian juga orang tuanya dan sebagainya. Jadi hak mahasiswa untuk bisa belajar dengan nyaman itu harus terpenuhi, itu hakikat utamanya itu. Oke. Ini menarik nih. Tapi kan ini bahasannya cukup kompleks dan mungkin ada beberapa yang menganggap ini aib gitu ya, karena kan pelecehan seksual itu berat ya. Kalau untuk Unika Student Care-nya ini apakah mahasiswa ini anonim atau boleh pilih mau mengekspos namanya seperti itu? Kan kadang misalnya dia jadi korban seperti itu ya. Banyak akses yang bisa dipakai gitu ya. Dari web, kemudian nomor WA khusus yang tentu akan kami jaga karena itu bagian dari kode etik toh. Kebetulan memang pionir atau
punggawanya itu beberapa dari dosen psikologi. Kemudian di setiap prodi juga ada kontak personnya yang bertanggung jawab. Kemudian nanti juga akan merekrut mahasiswa-mahasiswa untuk membantu supaya lebih mudah mendeteksi ke teman-temannya. Karena kalau mahasiswa kan lebih nyaman dengan teman gitu ya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Penyelesaian itu memang tidak mudah ya kasus-kasus seperti ini karena di KUHP juga nggak bisa. Karena ini bukan lagi pada anak gitu. Yang paling bisa diterapkan kan misalnya ketika korban tanda petik ya sudah berkeluarga, sedangkan mahasiswa kan sebagian besar belum, itu tidak bisa dibawa ke sana. Kalau mau pakai undang-undang perlindungan anak ini sudah bukan anak-anak, jadi memang harus ada langkah konkret dari kampus untuk melindungi, jadi menjaga ini semua. Gitu Mbak Elsa. Cukup menarik ya Pak ini. Lalu misalnya ini Pak ada korban, dia ini ragu-ragu untuk speak up misalnya. Mungkin speak up-nya itu takut nilainya misalnya jadi jelek atau enggak mungkin ada ancaman gitu seperti itu. Kira-kira cara mengatasinya gimana nih Pak? Nah kami itu mulai tahun akademik nanti 2022 mahasiswa baru di materi pembekalan itu kami masukkan itu. Jadi bagaimana harus berespon secara tepat ketika mendapatkan perlakuan yang mengarah ke sana. Maka nanti kami akan sosialisasikan ini loh indikatornya gitu. Kalau malam-malam ada dosen WhatsApp kamu dengan bahasa-bahasa yang tanda petik bla 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 itu, nanti kami bla-blaan tentang itu, nggak apa-apa. Gitu kan. Lalu bagaimana cara meresponnya? Kadang-kadang tahu tapi tidak tahu cara meresponnya. Takut kalau nanti menyinggung. Dan kami harus ajari latih mahasiswa untuk bisa menjawab dengan tepat. Lebih proaktif juga gitu ya. Jadi memilih diksi dan sebagainya. Kemudian tentu dari sisi universitas kami melindungi mahasiswanya. Jadi kalau ada kasus dosen tanda petik mengarah ke sana ya kami akan ambil tindakan tegas karena kami juga punya kode etik dosen. Dan di dalam kode etik jelas tercantum di situ. Dan sanksinya sih untuk di Unika Sigio Pranoto langsung kategori berat. Gitu, langsung dikenakan sanksi gitu ya. Divorce dengan kami. Divorce, aduh tercerai berai. Ya agak salah sih. Ya. Itu hukumannya yang sesuai. Ya tapi memang yang paling sering terjadi begini. Mahasiswa itu tahu bahwa ini ada arah ke sana, tapi tidak tahu meresponnya bagaimana. Itu yang pertama. Yang lebih berat adalah tidak ada awareness bahwa ini sedang mengarah ke sana. Maka itu kami harus latih mereka. Kemarin ada ini talk show juga tentang speak up gitu, bagaimana berani untuk bicara dan sebagainya. Jadi kami harus menguatkan mereka. Di satu sisi, saya di universitas juga akan menguatkan implementasi sosialisasi lagi tentang kode etik. Jadi dari sisi dosennya, tentu juga dari sisi mahasiswanya. Harapannya tidak akan banyak kasus yang terjadi gitu kan. Ya, tetapi memang ya tidak semua berani mengakui gitu. Ya, itu dia. Kalau saya sebagai rektor mengakui pasti ada. Tidak terbantahkan. Ya, tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan karena dalam relasi itu kan ya bisa muncul banyak kemungkinan. Betul. Dan ini kan konteks perkuliahan itu mungkin nggak cuma dari pihak dosen, tapi mungkin sesama mahasiswa juga. Yes, pasti. Dan itu yang tidak mudah lagi ya. Di tracknya susah ya. Makanya Unika Student Care nanti pasukan yang terdepan itu justru para mahasiswa. Yang bisa langsung nanti kita latih untuk bisa langsung menangani. Nah ketika si mahasiswa yang kita bagian dari pasukan Unika Student Care ini nggak mampu baru ke dosen. Tetapi belum tentu nanti yang turun dosen. Mungkin si mahasiswa yang pendamping tadi akan berkonsultasi dengan dosen lalu dia yang akan, karena kadang-kadang kan tidak nyaman ya, ini kan sesuatu yang sensitif, malu diketahui dan sebagainya. Ini pelecehan seksual pun berlaku yang verbal dan non verbal gitu ya. Justru yang dimulai dari verbal kemudian sampai tentu yang fisik gitu kan. Jadi verbal pun termasuk bullying itu kan juga termasuk itu ya. Fisik dan sebagainya itu juga tidak boleh dan itu dikategorikan dalam kekerasan fisik juga gitu. Nah, terutama yang paling berat memang yang kekerasan seksual. Jadi mulai dari verbal pun sudah bisa diproses. Dari yang paling simpel, sederhana sekalipun seperti itu ya. Jadi ya, buat langkah pencegahan. Betul. Keren. Karena ya memang ini kan tengah marak di masyarakat gitu ya. Dan
kasihannya korban susah untuk speak up gitu. Ya justru kalau kampusnya tidak mau mengakui lalu tidak ada langkah-langkah preventif maupun tidak difasilitasi iya gitu dong. dari kampus. Justru kami menyadari itu lalu kami membuat itu gitu. Supaya tidak terjadi gitu. Preventif gitu Iya. lah ya istilahnya. Dan ini berlakunya mulai semester Ini sudah kami launching kemarin Januari. Jadi ini sudah jalan. 11 Januari Ya, kemarin 11 itu ya. Januari kemarin kita launching. Oke. Kemudian sudah ada pelatihan untuk para mahasiswa bagaimana berani speak up gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa baru kami bekali salah satu materi pembekalannya tentang itu. Kemudian nanti mulai semester ini juga kami akan menguatkan mensosialisasikan kembali kode etik dosen. Oke. Mungkin bisa Pak Ferdinand pesannya untuk mahasiswa nih terutama yang ragu-ragu untuk speak up kira-kira tipsnya apa gitu. Ya, ini memang kata kuncinya ada dua ya. Yang pertama soal awareness. Oke. Nggak sadar bahwa ini sedang terjadi, itu yang paling berat kan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak tahu, karena nggak belum tahu, nggak ngeh gitu. Maka perlu diberitahu, maka di pembekalan itu tadi. Yang kedua tahu tapi tidak berani kan. Nah itu. Nah maka kehadiran Unika Student Care itu untuk menguatkan. Kami lengkap Mbak, jadi pasukannya di Unika Student Care itu ada psikolog, ada dokter, sampai ada lawyer untuk dari Fakultas Hukum nanti. Sampai lawyer Ya itu kalau harus sampai ke langkah hukum kami sudah siapkan semuanya. Jadi sudah lengkap sih. Baik. Kemudian dari pusat studi wanita juga ada. Meskipun ya tidak selalu, tetapi faktanya memang sebagian besar tanda petik korban kan mahasiswi gitu ya. Gitu. Mostly Ya, seperti itu mostly hampir sebagian besar gitu. Nah, dosen juga kemarin menarik ketika kita bikin sosialisasi tentang Unika Student Care. Akrab, ramah kepada mahasiswa, nanti jadi takut dong Pak kita sebagai dosen gitu. Katanya suruh kurang personalis, menyapa dekat, ya tetapi kan tetap jelas ya. Ada batasannya gitu ya, atau gimana? Kata yang kalimat itu kan bisa menunjukkan niat kan gitu kan. Niatnya untuk apa gitu loh. Kalau niatnya itu memang untuk dekat, untuk akrab, untuk menyapa mahasiswa, tentu beda kok. Saya yakin gitu. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan begitu, berarti kita harus jaga jarak dengan enggak. Salah satu karakternya Unika, ciri khas Unika yang dirasakan mahasiswa kan dekat dengan dosennya, Betul. bisa ngobrol. Nah tetapi kan sebagai orang dewasa kita tahulah batasnya seperti apa. Tanda petik gojekan dengan sesuatu yang punya niat lain itu sudah berbeda. Nah itu yang para mahasiswa juga harus peka gitu. Ini konteksnya apa? Seni Gitu. berkomunikasinya harus bisa jalan ini ya. Gitu sih. Dan ini kan memang butuh ya dilatih terus, diberitahu terus menerus, dan saya pikir tidak hanya insidental, saya merencanakan terus rutin diingatkan kembali. Gitu. Biar konsisten ada remindernya. Ya. Supaya tidak ada kasus dan ya tetap aman-aman aja. Ya. Mahasiswa tetap kuliahnya aman, nyaman dan terhindar dari kasus. Ya jangan sampai lalu karena ada fenomena ini lalu ada aturan-peraturan menteri lalu relasi dosen mahasiswa jadi sangat kaku, sangat jauh, itu kayak juga tidak juga nggak benar. Tetapi kan ini soal apa ya, garisnya sebenarnya jelas. Ini ada garis, ini ada batas, ya kita boleh bermain di sini kok. Ya. Gitu sih. Ada bordernya, Iya. tapi kadang orang suka lupa sama bordernya. Nah itu ya, yang jadi. makanya perlu diingatkan terus menerus gitu. Ya betul, sudah ada langkah preventifnya lah istilahnya seperti itu ya. Kemudian kalau dari Pak Ferdinand khususnya mungkin untuk jajaran dosen mungkin ada tips juga buat nggak terlalu intinya personal gitu ya kalau buat ke mahasiswa. Apalagi kalau biasanya kan kasusnya juga terjadi kalau udah one on one nih antara dosen dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa yang tingkat akhir lagi bimbingan skripsi. Wah, gimana nggak panik ini? Ternyata kasus yang kami temui tidak hanya di kampus Mbak, ketika mahasiswa internship gitu. dengan tempat magang. I see. Konteksnya nggak cuma Ya kan terbatas relasinya dosen juga ya. struktural kan. Betul. Ini soal dapat nilai atau tidak dan sebagainya. Kadang-kadang data, main di data, nggak dikasih data dan sebagainya. Maka kami untuk mahasiswa internship juga kami akan bekali itu. Oke. Dan kalau memang sudah mengarah ke sana, cabut nggak apa-apa. Justru Pindah tempat makan nggak ada masalah. Jangan takut hanya karena itu. Nah, untuk dosen-dosen memang kami jujur harus kembali menyegarkan kembali, merefresh tentang kode etik. Lalu justru kalau tidak terlalu personal, kami malah mau membangun sebuah gerakan baru, menyapa mahasiswa, ngopeni mahasiswa, tetapi dengan cara yang pas dan tepat. Gitu.
Betul. Itu sih yang perlu diingatkan. Dan saya rasa kok sebagai orang dewasa tahu ya, ini jenis apa gitu ya. Ini mau mengarah kemana ini? Chatting ini kan Iya. chatting yang kayak apa, mengarah kemana itu saya pikir tahu dah, nggak usah ngeles. Wah berarti kita nggak boleh menyapa mahasiswa, nggak boleh begitu. Tetap kita harus, itu salah satu karakter kita kan, relasi dosen mahasiswa. Ya saya tahunya gini, kalau ngajar S2 itu kan dari berbagai macam universitas lain toh. Bedanya apa yang Anda rasakan setelah 1 semester di sini ya, merasa dekat, bisa ngobrol dan seterusnya. Kalau sama dimintai macam-macam sama mahasiswa. Oh, Pak, kayak rokoknya apa masih tuh? Pak, rokoknya masih Pak. Aduh, ditagih jatuh preman, rokoknya mana? Malah ditagih rokok, itu gimana ceritanya? Iya. Tetapi kan tanda petik saya mengatakan saya bisa dekat dengan banyak mahasiswa tanpa harus ada bersinggungan dengan itu kok. Gitu sih. Tetap ranahnya profesional Ya, gitu ya. ya contoh ya, ini udah kita belak-belakan aja. Oke. Halo cantik. Itu menurut Mbak Elsa sudah mengarah atau belum? Tipis-tipis. Kalau aku udah tebel itu. Udah tebel ya? Udah tebel. Oke. Dosen memanggil mahasiswa atau chat mahasiswa dengan kata itu sudah tebel. Itu kalau nanti dalam pembekalan sudah bisa dilaporkan. Boleh ya berarti Iya ya. dong. Kan nyebut nama saja. Halo Elsa, kok lama kamu skripsimu mandek gitu kan, beda. Iya benar Gitu kan, sih. ya. Nah, Kemudian ada juga di dalam kode etik, bimbingan dan sebagainya tidak boleh dilakukan di luar kampus sih. oh gitu ya. Nah, dalam masa pandemi ini kan kami ada toleransi karena kemarin pembatasan ke kampus dan sebagainya. Tetapi memang nanti ketika normal ya harus di kampus. Itu dia. Nah itu kan upaya preventif, upaya pencegahan. Betul. Berarti kalau misalnya ini kan juga ngomong-ngomong soal pandemi nih Pak, ini kan juga masih situasinya masih online. Ya. Dan pelecehannya ini juga mungkin kan masih bisa terjadi juga gitu ya. Iya. Dan itu termasuk dalam domain peraturan menteri itu yang kami adopsi dalam aturan yang kami buat gitu. Ya. Jadi chatting secara online dan sebagainya itu sudah termasuk kategori bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual. Justru itu malah mungkin ada track recordnya karena mungkin ada Ya, chatnya. ada bukti ya yang bisa dilacak dan dengan mudah. Gitu. Begitu. Ya, jadi intinya itu sih ketika dari contoh halo Elsa cantik, itu kan sesuatu yang sudah jelas kan. Ya, Mbak Elsa bisa jawab, oh bapak fitnah gitu kan ya. Nah lalu lanjut gitu. Pak Wedi kangen kok kamu lama nggak bimbingan, itu udah jelas. Kalau asal nanti pasti tanyanya, bapak salah chat ya? Nah gitu kan. Jadi nanti mahasiswa juga harus diajari menjawab seperti itu. Mohon maaf bapak bla 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 dan seterusnya. Oke, berarti juga tetap diarahkan buat Iya, tetap. jadi ya. Bagus ini. Karena ada beberapa yang nggak berani gitu, apalagi ini kan Pasti. dianggapnya tabu seperti itu Ya ya Pak? tabu, kemudian relasi struktural itu yang paling berat. Karena itu. seolah-olah kan mahasiswa membutuhkan nilai dari dosen, lalu dosen merasa powerful karena nilaimu tergantung pada aku dan seterusnya. Maka ya dua-duanya harus digarap, harus diintervensi. Gitu. Nah itu dia, dua arah nih harusnya Yes, dua-duanya ya. yang diatur. Kalau mungkin kami di kampus itu kan terbiasa, misalnya saya punya bimbingan praktek itu 10 orang, tesis berapa ya lupa gitu. Tapi lalu kita buat grup WhatsApp gitu ya. Jadi komunikasinya di grup WhatsApp. Grup WhatsApp-nya itu ya. Sama ini Pak, kalau misalnya amit-amitnya terjadi, kira-kira pendampingan psikologisnya yang diperlukan buat si Jadi korban? kita nomor 1 di dalam Unika Student Care itu berpihak pada korban. Itu nomor 1, itu menjadi pedoman pegangan kami. Oke. Jadi kalau korbannya di mahasiswa, kami berpihak pada mahasiswa, pada korban. Bahwa akhirnya terjadi diperiksa melalui pembuktian pendidikan dan sebagainya, ya saya ambil tindakan tegas. Meskipun kalau tahu ya amit-amitnya ini kan juga ada yang lagi marak di kampus sebelah nih, ada yang self victim gitu. Ya. Kira-kira tanggapannya gimana ini Pak? Iya, kan makanya di tim Unika Student Care itu lengkap. Jadi ada perspektif dari kedokteran, perspektif psikologi, perspektif hukum. Jadi timnya lengkap karena ya kami pernah dapat kasus seperti itu, menangani kasus seperti itu, sempat dari dokter itu, Pak kita perlu cek juga karena bisa juga self victim kan, Ya, kan gitu, menjebak dan sebagainya. Ya kita lihat semua bukti kan lalu dikumpulkan, lalu dianalisis, lalu muncul kesimpulan tuh. Jadi kayak brainstorming bareng gitu kira-kira Iya, ini. memang ya harus kajiannya memang harus lengkap gitu karena bisa muncul begitu juga gitu kan.
ada probabilitas juga kalau Ada beberapa kasus seperti itu. Dan dokter yang berada di tim ini juga pernah cerita pernah menangani seperti itu. Memang perlu hati-hati banget. Ya. Ini soalnya ya itu sekali lagi ini cukup tabu dan cukup berat ini kalau hukuman, entah itu hukumannya secara sosial, struktur sosial pun juga ini kan juga membahayakan ekosistem sebenarnya. Jadi dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mimpi itu, mahasiswa punya hak sepenuhnya untuk belajar dengan nyaman, dengan aman, maka kampus bertanggung jawab untuk menjamin itu. Intinya itu sih, luar semangatnya biasa. itu. Keren banget ini. Semoga programnya sukses ya Pak. Amin. Berjalan dengan lancar. Ya, kami nanti merencanakan banyak kegiatan sih, semacam talk show, podcast, macam-macam yang mulai harus belajar tidak merasa itu sesuatu yang sensitif karena itu fenomena real gitu ya. Yang bisa saja akan ketemu gitu kan. Jadi tidak perlu takut untuk belajar, untuk tahu, tidak perlu malu untuk diskus dengan teman dan sebagainya. Betul ya. Daripada kita nutup-nutupin nggak taunya malah impact-nya lebih jauh lagi. Siapa yang tahu, siapa yang bakal menduga ya kan. Nah, dari pihak kampus nomor 1 ya posisi starting point-nya itu harus berani mengakui bahwa fenomena itu ada. Kalau kampusnya menolak dan mengingkari, tidak mau mengakui, ya tidak akan ada sebuah langkah preventifnya gitu. Gimana mau solve gitu ya masalahnya. Baik. Dan saya pikir ya nggak apa-apa kok diakui gitu, karena itu fenomena yang iya dah. Iya benar. Ya gimana, itu tidak terpungkiri lagi Tribuners ya, pasti ada kasus-kasus seperti ini. Dan kan itu tidak hanya fenomena di kampus ya, betul. Di tempat kerja dimanapun, maka dalam konteks mahasiswa internship tadi kan juga terjadi. Nah itu yang tanda petik memang ya menjadi PR kita bersama. Betul. Kebetulan kalau yang mencuat di media itu kan yang di kampus ya. Ya kebetulan nih. Itu kan ketua prodi di salah satu perguruan tinggi itu kan ya gitu. Itu sih. Kampus sebelah. Aduh, jangan sebut merek. Oke, kayaknya ini pertanyaannya udah habis nih Pak. Kira-kira mau ada yang ditambahkan dari Pak Ferdinand, mungkin saran untuk kedepannya mungkin dari pemerintah atau mungkin dari jajaran rektorat? Saya belum update yang terakhir ya, tetapi kan sebenarnya peraturan menteri itu didesakkan untuk menjadi undang-undang. Tapi kayaknya di DPR masih menjadi perdebatan, salah satu partai itu kan masih menolak gitu ya. Boleh sebut merek? Enggak boleh gitu. Sensor. Jadi salah satu partai tekit gitu ya. Iya, artinya secara regulasi menjadi dasar hukum untuk semua pihak itu harusnya kuat. Tetapi karena peraturan menteri sudah ada dan kami tentu di bawah Kementerian Ristek, Kemendikbud-Ristek-Dikti ya kami ikuti. Dan jujur kemarin dari Dikti wilayah 6 kami diapresiasi karena sudah memulai lebih dulu membuat gerakan dan sudah menyiapkan segala hal, sudah sosialisasi ke mahasiswa dan seterusnya, sudah bikin program-program, menyiapkan tim untuk mengantisipasi. Intinya bahwa tadi mahasiswa harus dijamin rasa nyaman, rasa aman untuk belajar mewujudkan mimpinya. Tetapi mahasiswa juga harus belajar untuk peka dan asertif. Nah, itu poin penting juga itu. Iya dong. Gimana mau speak up kalau nggak berani, gitu kan? Betul. Ya semoga semuanya juga lancar, aman dan nyaman untuk perkuliahan di Unika Sugio Pranoto. Apalagi ini kampusnya juga ada yang baru kan, jadi wah ada monitor 2 wilayah ini Pak. Daerah kekuasaannya melebar. Pasti peningkatan untuk keamanan dan kenyamanannya juga harus ekstra gitu. Terima kasih banyak Pak Ferdinand sudah meluangkan waktunya. Thank you. Iya, terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok ke Tribunika. Siap. Oke, Tribuners, sekian untuk Tribunika kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribunika berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.